Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman. Berikut saya akan membuat video terkait kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan ASN dikarenakan kurangnya nilai-nilai dasar ASN yang ada di dalam diri mereka. Salah satu video contoh yang akan saya sampaikan yaitu video yang sedang booming saat ini mengenai Menteri Sosial yang mengambil dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat selama masa pandemi ini. Berikut cuplikannya. Kami lanjutkan dengan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Bandung Barat, A. Umbara terkait korupsi bansos COVID-19. Sebelumnya pada 1 April lalu KPK sudah menetapkan A. Umbara sebagai tersangka. A ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan. Selain A. Umbara, KPK juga menahan putranya yang juga jadi tersangka pada kasus yang sama. Dari kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial ini menunjukkan banyak hal, bahwa tidak terpenuhinya atau tidak tertanamnya nilai-nilai dasar ASN yang seharusnya kita miliki, namun tidak ada di sini. Nilai-nilai akuntabilitas, jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, jiwa nasionalisme, hingga etika publik itu tidak terdapat di sini. Mengingat bagaimana susahnya masyarakat di masa pandemi corona saat ini dan membutuhkan bantuan sosial, masih ada saja yang mengambil dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Terlebih lagi yang mengambil ini langsung terjadi pada menterinya dan bahkan keluarganya. Untuk video kasus kedua, saya akan mengangkat topik mengenai kedisiplinan ASN. Kasus terjadi di daerah Bandung, Jawa Barat, di mana beberapa ASN cabut dari tugasnya pada masa kerja dan pergi ke tempat karaoke. Berikut cuplikannya. Nah, yang ini di Bandung beredar video sejumlah aparatur sipil negara berkaraoke pada jam kerja dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini diduga dilakukan di kantor Kelurahan Cigondewah Kidul, Bandung, Jawa Barat. Berikut video kedua yang terkait dengan kesalahan oleh ASN terhadap kedisiplinan kerja. Pada video kedua ini kita melihat adanya sidak yang dilakukan oleh camat setempat ke kantor pelayanan di Kabupaten Pesisir Barat, di mana ASN yang terdapat di kantor tersebut malas bekerja. Di sana terlihat ASN hanya duduk dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang diakibatkan oleh listrik yang padam, di mana PLN mencabut listrik di kantor tersebut karena adanya tunggakan pembayaran. Sidak ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan Pol PP yang bekerja sama terhadap adanya laporan dari masyarakat. Untuk video selanjutnya, kita akan mengangkat masalah mengenai suap yang dilakukan di Direktorat Pajak Kementerian kita, di mana Menteri saat ini Sri Mulyani mencopot beberapa ASN yang terlibat di dalamnya. Suap ini dilakukan dilatar belakangi oleh adanya keinginan dari beberapa pembayar pajak untuk mengurangi bayaran pajaknya, sehingga dia bekerja sama dengan ASN di dalam Direktorat Pajak untuk dapat mengurangi biaya ini. Dan ini sangat tidak bisa diterima mengingat akuntabilitas sebagai PNS itu kita harus menjaga integritas kita dalam bekerja dan kejujuran kita dalam bekerja. Di video selanjutnya, saya akan memberikan contoh yang lebih parah lagi, di mana seorang ASN tidak hafal Pancasila ketika kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pada dasarnya ini susah untuk dipahami. Kenapa? Karena kita sebagai abdi negara dan kita sudah melewati latsar ataupun praja. Dan ini merupakan dasar kita dalam mengabdi dengan negara kita, yaitu menghafal Pancasila kita yang hanya 5. Dan ini ternyata terdapat ASN yang tidak hafal dengan Pancasila. Dan ini menyatakan bahwa dia tidak banyak memikirkan terkait bangsa ini,
apalagi dengan yang kecil seperti Pancasila. Untuk video penutup, saya ingin memberikan contoh positif dari perilaku seorang ASN yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN. Beliau bernama Dian Inggraini yang merupakan salah satu ASN di Kementerian Sosial saat ini, dan beliau juga memenangkan sebagai ASN terinspiratif di tahun 2020 kemarin. Beliau memenangkan ini atas dasar kemampuan beliau dan semangat beliau sebagai ASN, di mana beliau juga memiliki keterbelakangan, yaitu beliau merupakan tunarungu. Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan semangatnya dalam mengabdi kepada negara, dalam bekerja sama dengan tim, dalam memiliki jiwa kepemimpinannya. Beliau sangat luar biasa dan beliau sangat diapresiasi di Kementerian Sosial ini atas kinerja beliau. Bagi kita yang memiliki, alhamdulillah, yang memiliki banyak hal, kita berharap bisa melakukan lebih baik lagi dari beliau jika kita bisa meletakkan beliau sebagai tolak ukur keberhasilan kita. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait nilai-nilai dasar ASN ini, yaitu kita sebagai calon CPNS yang telah dinyatakan lulus untuk mengikuti Latsar dan Rajab ini diharapkan sepenuhnya memahami nilai-nilai ini, karena nilai-nilai inilah yang akan membawa kita menjadi abdi negara yang berkualitas. Jangan kita tidak bersyukur dengan apa yang kita dapat saat ini. Yang perlu kita ingat, hindari korupsi. Bersyukurlah dengan gaji yang kita dapat saat ini, dan jangan berpikir bahwa dengan PNS ini, dengan gajinya, kita akan menjadi kaya raya. Tidak, buang pikiran demikian. Fokuslah dalam bekerja, dan fokuslah dalam meniti karir sebagai PNS. Walaupun PNS ini bukan suatu pekerjaan seperti di swasta, namun kebijakan dan peraturan perundang-undangan telah jelas. Jadi semua orang memiliki hak yang sama untuk berhasil. Dari awal kita mengikuti ini juga melalui tes seleksi, mengalahkan banyak orang lainnya. Oleh karena itu, dalam bekerja pun jangan mau kalah dengan yang lain. Siap-siap bersaing. Dengan memiliki nilai-nilai dasar ini, insya Allah kita akan berhasil menjadi karir di PNS ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.